Saya udah sekian tahun jadi supir baru ini Pak. Mulai dari tol Palembang udah berdiri sampai ke tol Lampung. Sejauh mana infrastruktur yang dibangun ini mempunyai dampak jangka pendek, jangka menengah. Jangka menengah tentu ada, tapi jangka pendeknya apa? Kita harus melihat kondisi-kondisi real di masyarakat. Apakah betul pembangunan infrastruktur ini nanti bisa menaikkan? Jadi jangan teoritis gitu ya. Pembangunan misalnya jalan tol ya bagus. Walaupun jalan tol itu kan sebetulnya kita mensubsidi industri otomotif asing. Karena jalan-jalan itu kan ya menurut saya, dan kemudian mahal. Kalau gratis ya lain tetap cerita. harus bayar gitu ya? Tetap harus bayar. Jadi ini membebani masyarakat juga. Bahwa dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur, apa gunanya jalan tol. Nah, kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Tapi ada yang menyampaikan jalan tol itu kan bayar Pak. Nah, ya kalau nggak mau bayar ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi, ini kan pilihan-pilihan. Tetapi ini adalah untuk persaingan, untuk daya saing kita dengan negara lain. Bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera itu sangat penting, dan salah satu instrumennya sebagai bagian dari upaya kita menekan biaya logistik, meningkatkan competitiveness Pulau Sumatera itu adalah membangun jaringan jalan yang memang juga kompetitif. Nah ini untuk tadi disampaikan bahwa indikator utama jaringan jalan itu adalah waktu tempuh, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita backbone-nya itu adalah jalan bebas hambatan atau jalan tol karena berbayar. Ini permintaan untuk pembangunan jalan tol itu tidak hanya di Jawa saja, tidak hanya di Jawa Timur saja. Setiap saya ke daerah permintaannya selalu itu. Karena para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kita ingin rakyat kita kaya dan makmur, kita harus bangun jalan. Itu yang saya kira dipegang Cina, kenapa mereka kemudian membangun jaringan jalan besar-besaran. Kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, ya kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka instrumen ekonomi yang paling penting adalah jaringan jalan. Dan jangan lupa, konon investasi terbaik Amerika itu adalah ketika mereka membangun jaringan jalan besar-besaran interstate. Itu yang sampai sekarang konon di Amerika pun adalah the best investment ever. Bedanya itu kayak solar, kita kan lebih irit. Udah itu waktu kita kan mahal. Itu bedanya Pak. Kita itu di jalan itu aman gitu. Kalau lewat bawah kan jarak tempuhnya udah beda. Jalan malam nggak berani. Ini ada tol, kita subuh-subuh masih berani lewat sini. Nah, terasa aman kita kan kalau di tol kan. Tentunya punya kebanggaan tersendirilah kita udah punya jalan tol yang begitu panjang di Indonesia ini kan. Jadi perjalanan lebih kebantu. Biasanya macet, biasanya ini udah lebih cepat. Senang banget, istilahnya nggak ada kepikiran dalam otak sebelumnya gitu bakal adanya tol ke Sumatera. Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat, Pak. Yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja, biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS di Pulau Sumatera. Banyak sekali orang yang menentang kebijakan ini, dan tidak sedikit pula yang meragukan pembangunan tersebut bermanfaat. Sejak dimulainya pembangunan pada tahun 2015, Presiden Jokowi tak henti-hentinya mendapat kritikan hingga cibiran. Beberapa kritikan itu diantaranya mengatakan bahwa Pulau Sumatera belum layak dibuatkan jalan tol, karena volume lalu lintasnya tidak sepadat Pulau Jawa. Presiden Jokowi juga sempat dituduh jika groundbreaking pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dilakukan pertama kali di Provinsi Lampung adalah seremoni untuk pencitraan belaka dan tidak akan ada kelanjutannya. Namun, tahun demi tahun pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera semakin banyak dilakukan dan terwujud nyata. Hingga konektivitas antar wilayah di Sumatera kian terjadi dan waktu tempuh pun menjadi jauh lebih singkat. Bahkan dalam rentang waktu 2 pekan, dari 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 lalu, tercatat lebih dari 1.500.000 kendaraan melintasi JTTS. Angka tersebut mengalami peningkatan hingga 38%
jika dibandingkan volume lalu lintas atau VLL normal dan 52% jika dibandingkan Nataru tahun 2022-2023. Angka ini merupakan total VLL dari 9 ruas JTTS yang beroperasi penuh, yaitu Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau Terpeka, Tol Palembang Indralaya atau Palindra, Tol Indralaya Prabu Mulih atau Infra, Tol Bengkulu Taba Penanjung atau Bengtaba, Tol Pekanbaru Dumai atau Permai, Tol Pekanbaru Bangkinang atau Pekbang, Tol Binjai Langsa Seksi 1 dan 2, Tol Indrapura 50 dan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 sampai 6. Hal ini menjadi bukti bahwa sekarang jalan tol di Sumatera diminati oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Jalan tol yang awalnya dinilai sangat tidak bermanfaat ini justru dapat membantu aktivitas perekonomian masyarakat karena waktu tempuh perjalanan dapat dipersingkat. Kini JTTS menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa, sehingga hasil pertanian dan perkebunan dengan mudah dikirim ke wilayah lain. Sejak awal dibangun JTTS bukan untuk memecah kepadatan kendaraan seperti yang terjadi di Jawa, melainkan untuk mempercepat waktu tempuh antar wilayah, mengingat Pulau Sumatera memiliki luas yang hampir 3 kali lipat dari Pulau Jawa. Kebutuhan akan konektivitas dan perjalanan yang singkat ini sangat dibutuhkan di wilayah Sumatera. Hal inilah yang dulu tidak mampu dilihat oleh mereka yang menolak pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Dan ketika jalan tol tersebut banyak yang tuntas, barulah mereka sadar akan manfaat kehadiran jalan di Pulau Sumatera.